Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai induksi elektromagnetik. Kalau dua buah kutub magnet saling didekatkan, maka diantaranya akan terdapat medan magnet. Kalau kita lihat di gambar itu ada kutub utara dan selatan, maka garis gayanya dari kutub utara menuju kutub selatan yang berwarna kuning tersebut. Kalau di antara kutub itu atau di medan magnet itu kita letakkan sebuah kawat dan kita gerakkan di antara kedua kutub tersebut, maka di dalam kawat tersebut akan terjadi arus listrik. Mengapa? Karena di situ ada induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini terjadi karena adanya perubahan garis gaya magnet memotong kawat kumparan. Jadi garis gaya magnet yang memotong kawat kumparan itu berubah, ya. Bisa dari sedikit ke banyak atau dari banyak ke sedikit. Nah, itulah yang akan menimbulkan induksi elektromagnetik. Sebuah magnet kita gerakkan menuju ke kumparan, ke dalam kumparan, dan kumparan itu kita hubungkan dengan galvanometer, yaitu pada gambar itu yang berwarna biru muda itu, ya, ada tulisan G, lingkaran biru muda itu adalah galvanometer. Galvanometer itu apa? Galvanometer itu adalah alat untuk mengukur arus listrik AC atau arus bolak-balik. Coba kalau kita gerakkan sebuah magnet itu menuju sebuah kumparan, maka pada galvano jarumnya akan bergerak ke kanan. Begitu di dalam, dia kembali nol galvanonya. Begitu magnetnya di dalam kumparan diam, galvanonya menunjukkan nol. Tapi kalau kita gerakkan lagi, magnetnya keluar. Coba kalian amati pada jarum galvanometer. Nah, di situ galvanometer bergerak ke kiri, kebalikannya. Digerakkan masuk, bergerak ke kanan, digerakkan keluar magnetnya, jarumnya bergerak ke kiri. Mengapa bisa demikian? Ini adalah induksi elektromagnetik, ya, yaitu gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet yang bersinggungan dengan kumparan. Di situ kalian lihat di magnet itu kan ada panah-panah kuning, itu gambaran dari garis gaya magnet yang bersentuhan dengan kumparan. Itulah yang menimbulkan arus listrik. Perubahannya dari sedikit ke banyak atau dari banyak ke sedikit. Bagaimana cara menimbulkan GGL induksi? Gaya gerak listrik induksi. Bisa kita gerakkan masuk sebuah magnet ke dalam kumparan. Di situ kalian amati magnet yang digerakkan masuk ke dalam kumparan dan kalian amati juga galvanonya. Nah, begitu kita gerakkan masuk, galvano jarumnya menuju ke kanan, tapi begitu magnet keluar, jarum menuju ke kiri. Atau bisa juga magnet kita gerakkan di sekitar kumparan. Ini juga akan menimbulkan GGL induksi. Jadi menggerakkan magnet masuk keluar kumparan atau memutar magnet di depan kumparan atau di sekitar kumparan. Ini menimbulkan GGL induksi. Cara berikutnya atau cara yang kedua bisa juga dengan mengalirkan arus DC pada kumparan primer, yaitu di sebelah kiri. Jadi ada dua kumparan, yang kiri primer, yang kanan sekunder. Yang primer dihubungkan dengan arus DC, yang
sekunder yang sebelah kanan dihubungkan dengan galvano. Ini kumparannya tidak saling berhubungan, tapi pada galvano kita lihat ada gerakan arus listrik. Mengapa? Ya karena garis gaya magnet pada kumparan primer ini yang bersinggungan dengan kumparan sekunder. Jadi bisa juga dengan memutus-mutus arus pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Ini juga bisa menimbulkan GGL induksi. Cara berikutnya bisa juga dengan mengalirkan arus AC. AC ini arusnya bolak-balik sehingga arah garis gaya magnetnya juga bolak-balik. Ini bisa menimbulkan GGL induksi. Dan yang terakhir, arah arus induksi. Arah arus induksi atau arah arus listrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz, yaitu arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Coba kita lihat, kalau sebuah magnet kita gerakkan masuk ke dalam kumparan. Ya, kita ulangi. Kutub magnet utara yang kita gerakkan ke dalam kumparan, maka yang didekati, kumparan dekati akan menjadi kutub selatan, berlawanan. Ya. Tapi kalau kita gerakkan keluar, yang ditinggalkan akan berlawanan. Yang dekat dengan kumparan kan kutub utara magnetnya, maka kumparan menjadi kutub selatan. Berbalik. Ya. Berikutnya adalah kutub utara magnet bergerak mendekati kumparan. Nah, ini kutub utara bergerak menuju kumparan, ya. Maka kutubnya sama. Kalau kita tarik, nah ini yang ditinggalkan berlawanan dengan kutub magnet. Magnetnya utara, kumparan yang ditinggalkan kutub selatan. Itu cara menentukan kutub-kutub pada kumparan. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi. Kalian amati gerakan magnet yang atas dan bawah. Yang lebih cepat adalah yang bawah. Dan kalian lihat jarum pada galvano yang besar adalah yang bawah. Artinya apa? Semakin cepat gerakannya, maka GGL yang ditimbulkan juga semakin besar sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnet. Yang kedua, kalian amati kumparan yang atas dan bawah. Yang bawah lebih banyak daripada yang atas. Dengan gerakan yang sama, kalian dapatkan bahwa simpangan galvano yang bawah lebih besar. Artinya apa? Semakin banyak lilitannya, maka GGL yang dihasilkan juga semakin besar. Yang ketiga, dua saja cukup. Kemudian besar GGL induksi itu dapat disimpulkan bahwa satu sebanding dengan jumlah lilitan, yang kedua adalah sebanding dengan kecepatan. Dalam ini adalah perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Berikutnya adalah alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Alatnya yang menggunakan prinsip induksi adalah yang pertama dinamo AC. Dinamo AC itu konsepnya, ya, itu bagian-bagian dinamo AC itu ada cincin dua cincin utuh, ya, dibandingkan dengan dinamo DC. Kalau dinamo DC
itu adalah satu cincin yang terbelah menjadi dua. Nah, bedanya di situ. Antara dinamo AC dan dinamo DC. Dinamo AC itu menghasilkan arus AC. Cirinya ada dua cincin. Tapi kalau dinamo DC itu menghasilkan arus DC. Karena terdiri dari satu cincin yang terbelah atau cincin belah. Berikutnya adalah dinamo sepeda. Kalau kita amati bagian-bagian pada dinamo sepeda, itu ada kumparan yang melilit pada inti besi, juga ada magnet. Ya. Dalam dinamo sepeda itu yang berputar adalah magnetnya. Magnet berputar di sekitar kumparan sehingga menghasilkan arus induksi. Kalian lihat di situ rangkaiannya lampu menyala. Dan yang terakhir adalah transformator yang keempat. Bagian utama dari transformator yaitu ada lilitan atau kumparan primer yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan ada lilitan atau kumparan sekunder. Pada kumparan primer itu arus yang masuk, kumparan sekunder arus yang keluar. Dan kumparan ini melilit inti besi. Pada masukan itu yang dipakai adalah harus sumber tegangan AC, kalau DC tidak bisa. Konsepnya seperti itu. Antara primer, kumparan primer atau lilitan primer dan sekunder ini tidak saling berhubungan. Tapi nanti di sekunder akan timbul arus. Mengapa? Ya karena terinduksi. Adanya induksi elektromagnetik. Saya kira itu anak-anak yang bisa sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum